Banyak nasabah pinjol yang salah kaprah, mikir Galbay itu aman. Padahal resikonya enggak main-main, bahkan bisa jerat hukum. Bayangin, hutang makin numpuk, nama masuk OJK, data pribadi disalahgunakan. Dan kalau ketahuan ada manipulasi data, kamu bisa berujung dilaporkan ke polisi. Ingat, ancaman pidana itu nyata. Tapi tenang dulu, karena sebenarnya bukan Galbaynya yang bikin kita sejauh itu, tapi karena kesalahan-kesalahan fatal kita sendiri saat Galbay dipinjol legal. Dan inilah yang jarang dibongkar, yaitu 3 kesalahan yang paling mematikan, yang bikin banyak nasabah makin terpojok. Jadi kalau kamu tahu kesalahan-kesalahan ini ya, kamu tidak akan jadi korban berikutnya. Tapi sebelum ke pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Jadi sebisa mungkin kalau kamu nasabah pinjaman online, jangan skip video ini, karena ada 3 poin penting. Poin yang pertama biasa aja, poin yang kedua sangat penting, dan poin yang ketiga jangan sampai dilakukan. Nah, kita langsung saja ke poin yang pertama dulu, yaitu kalau kamu sudah niat Galbay atau kamu tidak sanggup membayar pinjaman kamu di pinjol legal ya, karena mungkin ekonomi kamu sedang turun drastis atau kamu tidak punya uang. Ya mudah-mudahan buat kamu yang ekonominya sedang turun drastis atau saat ini sedang tidak punya uang ya, mudah-mudahan ekonomi kamu distabilkan kembali dan kamu bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Nah, untuk yang pertama yaitu kamu tidak mencatat jumlah hutang kamu. Ini poin yang pertama dan kesalahan yang sering dilakukan oleh nasabah pinjaman online. Jadi saat Galbay mereka itu tidak mencatat jumlah hutangnya. Dari semua aplikasi tidak dicatat. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya pas melihat jumlah hutang ya, tidak berasa kalau hutangnya itu naiknya itu signifikan. Maksudnya besarnya itu tidak main-main ya. Jadi lebih besar dari sebelumnya. Cuma nasabahnya ini tidak sadar kalau sebenarnya hutangnya itu lebih besar dari sebelumnya. Alhasil banyak nasabah yang tidak sadar Galbay cuma 5 juta dari total aplikasi harus membayar 10 juta. Bukan 1-2 orang mengalami hal tersebut, bukan ratusan, bahkan ribuan orang sudah kena hal tersebut. Jadi kalau kamu sudah niat Galbay di pinjol legal, kamu catat jumlah hutang kamu. Kalau kamu emang niat ingin membayar, tapi masalahnya kamu tidak ingin membayar, ya kamu catat aja. Karena siapa tahu saja kan nanti kamu ada niatan untuk membayar. Dan perlu diingat juga, batas denda maksimal yaitu bunga denda itu ada maksimalnya, yaitu 50% dari jumlah pinjaman kita. Contoh, kita melakukan pinjaman yaitu 1 juta. Nah, nantinya maksimalnya bunga dendanya itu ya, yaitu 500.000, karena kan 50%. Jadi denda maksimalnya 500.000 kalau ngambilnya 1 juta. Tapi kalau 2 juta ya dendanya 1 juta. Itu denda maksimalnya seperti itu. Dan apakah yang pertama ini, poin yang pertama ini sudah jauh lebih parah? Oh, tentu tidak. Ada poin yang kedua yang jauh lebih ngeri. Nah, untuk poin yang kedua ini, banyak di luar sana nasabah yang Galbay di pinjol legal ya, itu sudah mengalami data pribadi disebar, kontak-kontak dihubungi, keluarga dipermalukan. Itu bukan ratusan nasabah, tapi ribuan nasabah sudah mengalami hal tersebut. Nah, apa sih kesalahan nasabah sehingga bisa seperti itu? Sebenarnya kesalahannya itu simpel, cuman tidak semua nasabah tahu tentang hal ini. Apa? Yaitu menghapus aplikasinya. Jangan salah, penting loh kita itu kalau Galbay di pinjol legal menghapus aplikasi. Kenapa? Karena kalau kita menghapus aplikasi, mereka itu tidak ada akses lagi. Seperti ke galeri, ke kontak-kontak kita, mereka tidak ada akses. Kalau kita tidak menghapus aplikasinya, mereka itu ada akses seperti ke galeri, ke kontak-kontak. Makanya di situ banyak nasabah yang data pribadinya disebar itu karena dapat dari galeri. Banyak yang kontak-kontak yang dihubungi, kontak teman, kontak keluarga, itu dari kontak-kontak tadi. Lewat mana? Lewat aplikasinya. Makanya sangat penting sekali. Kalau kamu sudah niat Galbay di pinjol legal ya, ataupun ada niatan ingin untuk membayar, tapi
Sebelum ada uang, sebaiknya kamu hapus dulu aplikasinya. Kalau kamu tidak ingin data pribadi kamu tersebar dan kontak-kontak kamu dihubungi, kamu hapus aplikasinya. Ini sangat penting sekali. Kalau tidak, ya kamu tanggung sendiri resikonya. Dan ini sudah jauh lebih ngeri dari resiko sebelumnya. Jelas, dari resiko sebelumnya ini jauh lebih ngeri. Cuman ada yang lebih ngeri lagi. Kamu bisa berakhir di pidana. Kebanyakan nasabah pinjam online itu mikir, kalau kita galbay di pinjol legal, kita itu tidak bisa dibawa ke juru hukum ataupun tidak bisa dibawa ke jalur pidana. Ya, jelas, kamu tidak akan bisa dibawa ke juru hukum ataupun tidak akan bisa dibawa ke jalur pidana. Mau kamu galbay belasan juta, mau kamu galbay puluhan juta, kamu tidak akan bisa dibawa ke juru hukum. Cuman, ada di mana posisi kamu bisa dibawa ke juru hukum ataupun dibawa ke jalur pidana. Kalau kamu menggunakan data palsu. Maksudnya data palsu bagaimana, Bang? Apakah seperti alamat palsu atau lain-lain? Bukan seperti itu. Contoh, seperti joki-joki itu menggunakan KTP orang lain. Makanya jarang tuh joki-joki menampilkan muka. Kenapa? Karena mereka tahu mereka bisa dibawa ke juru hukum. Jadi contohnya seperti ini, kalian menggunakan KTP orang lain ya. Entah KTP keluarga kalian atau KTP saudara kalian. Nah, kalian gunakan dan ketahuan oleh pihak pinjol atau oleh desa pinjol, otomatis kalian bisa dibawa ke juru hukum loh. Dengan pasal yaitu pemalsuan dokumen. Kamu bisa dipidana. Emang galbay pinjolnya tidak bisa dipidana, tapi pemalsuan dokumennya ini yang bisa bikin kamu berakhir di penjara. Jadi itulah yang menyebabkan nasabah bisa berakhir di penjara, yaitu menggunakan data palsu. Bang, bagaimana? Kontak saya palsu, nomor telepon saya palsu. Apakah itu termasuk? Itu tentu tidak ya, karena tidak menggunakan hak-hak orang lain. Maksudnya tidak menggunakan seperti KTP ataupun rekening orang lain. Itu beda cerita. Jadi itulah 3 kesalahan yang harus kamu tahu supaya kamu bisa menghindari 3 kesalahan tersebut saat kamu galbay atau bayar di pinjol legal. Nah, buat kamu yang simak video ini, kamu melakukan kesalahan yang mana? Apa yang sudah kamu lakukan? Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar video ini, supaya nasabah yang lain tahu bagaimana pengalamannya dan bagaimana ceritanya. Oke, jadi mungkin saja menurut saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua nasabah pinjam online ataupun buat semua nasabah pinjol legal. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.